Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah pengembangan diri orang dewasa, Bapak Dr. Andes Sri Kuswantono MPD. Pada kesempatan kali ini, saya Farel Revanda Budianto dan rekan saya Nur Istiana Rahmadina. ingin memaparkan pembahasan mengenai komunikasi dan relasi interpersonal. Yang pertama ada relasi interpersonal. Keterampilan komunikasi adalah kompetensi inti untuk berurusan secara efektif dengan orang-orang dan untuk melakukan beberapa tanggung jawab dan perilaku tertentu dari seorang individu. Hubungan interpersonal secara inherent relasional dan berorientasi proses. Keterampilan interpersonal didefinisikan sebagai komunikasi antara dua orang atau lebih dan melibatkan transfer informasi dari satu orang ke orang lain. Nah, hubungan interpersonal ini memiliki beberapa unsur. Nah, langkah pertama dalam mengembangkan hubungan interpersonal ini melibatkan pengungkapan diri. Ini termasuk bertemu dengan orang lain, menampilkan diri, dan mengkomunikasikan keinginan untuk terlibat dalam suatu hubungan. Pengungkapan diri yang efektif membutuhkan keterampilan untuk berkomunikasi secara efektif. Selanjutnya adalah kemampuan berkomunikasi. Keterampilan komunikasi terdiri dari seperangkat keterampilan yang memungkinkan seseorang untuk menyampaikan informasi sehingga diterima dan dipahami dengan baik. Keterampilan komunikasi mengacu pada repertoar perilaku yang berfungsi untuk menyampaikan informasi bagi individu. Nah, apa sih fungsi dari komunikasi? Nah, komunikasi ini memiliki beberapa fungsi, diantaranya transfer ide, pikiran, dan informasi, mengekspresikan perasaan, mengarahkan atau mengendalikan perilaku, memotivasi serta menginspirasi orang lain. Berikutnya ada jenis-jenis komunikasi. Nah, komunikasi ini terbagi menjadi dua, yaitu berdasarkan saluran komunikasi, yaitu ada komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Yang mana komunikasi verbal itu ialah komunikasi secara lisan atau secara langsung ya. Nah, lalu apa sih bedanya dengan komunikasi nonverbal? Nah, komunikasi nonverbal itu ialah komunikasi yang menggunakan gestur tubuh, ekspresi wajah, kontak mata, dan sebagainya. Yang kedua ada komunikasi berdasarkan gaya dan tujuan. Yang pertama ada komunikasi formal. Nah, komunikasi formal itu merupakan komunikasi yang mencakup contoh-contoh di mana komunikasi harus terjadi dalam suasana yang formal. Kemudian ada komunikasi informal, ialah komunikasi yang mengacu pada komunikasi yang bebas dan tidak terkendali antara orang-orang yang berbagi hubungan casual satu sama lain. Komunikasi dengan relasi ini biasa dilakukan dengan teman akrab yang karena mengikuti cara percakapan yang mudah ya. Berikutnya ada model komunikasi. Nah, model komunikasi ini ada beberapa ya. Yang pertama ada model komunikasi dan penyelesaian konflik Sandaranikaran, yaitu model komunikasi dan resolusi konflik ini diambil dari model klasik puisi hidup. Istilah Sandaranikaran berasal dari kata Sanskerta sandaran dan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai generalized presentation. Istilah ini banyak digunakan dalam bahasa Sanskerta dan di lingkaran sastra yang bersekutu dengan menjelaskan puisi, estetika, dan drama. Yang kedua ada model proses komunikasi oleh David Berlow pada tahun 1990. Model komunikasi yang berpusat pada pesan paling sederhana dan paling berpengaruh berasal dari David Berlow pada tahun 1990-an. Model ini pada dasarnya merupakan adaptasi dari model komunikasi yang dikemukakan oleh Shannon Weaver. Dalam model Berlow, sumber pengkodaan pesan melalui saluran ke penerima yang memecahkan kode pesan. Dan yang terakhir ada model transmisi komunikasi Shannon dan Weaver pada tahun 1948. Era teori komunikasi modern dimulai dengan model proses komunikasi Claude Shannon dan Weaver pada tahun 1948. Mereka adalah dua insinyur elektronik yang bekerja untuk Bell Telephone. Sebagian besar terminologi yang digunakan dalam model ini telah dipinjam dari elektronik teori sistem komunikasi. Selanjutnya mengenai alat-alat komunikasi dan yang lainnya akan dipaparkan oleh rekan saya Nur Istiana Rahmadina. Nah, selanjutnya itu ada alat-alat komunikasi. Jadi, seorang individu
memiliki alat komunikasi dasar seperti keterampilan mendengarkan, keterampilan membaca, keterampilan menulis, dan keterampilan berbicara. Tidak ada ruang yang terbatas untuk keterampilan-keterampilan tersebut. Jadi kita sebagai individu itu nggak mendapatkan kebingungan untuk menjalin hubungan komunikasi. Selanjutnya itu ada komunikasi tim dan kompetensi interpersonal. Itu dibagi jadi 7. Yang pertama itu ada arah komunikasi dalam organisasi. Pesan dalam organisasi itu mengalir dalam 3 arah, yaitu ke atas, ke bawah, dan ke samping. Yang kedua itu ada jaringan formal dalam komunikasi organisasi. Jaringan organisasi dapat mencakup ribuan orang dan setengah lusin atau lebih tingkat hierarkis. Proses komunikasi dalam suatu organisasi menghubungkan atasan, bawahan, rekan kerja, dan publik. Yang ketiga ada komunikasi elektronik. Komunikasi dalam organisasi ditingkatkan dan diperkaya oleh teknologi seperti surat elektronik atau email, SMS, telepon, handphone, dan lain sebagainya. Yang keempat ada meneliti keterampilan komunikasi dan hubungan interpersonal. Keterampilan komunikasi dan interpersonal dapat diukur dengan menggunakan metode yang berbeda. Keterampilan individu bisa diteliti dengan menggunakan 3 metode, yaitu daftar periksa perilaku yang diamati, survei, dan pemeriksaan menggunakan kuesioner. Yang kelima itu ada daftar periksa perilaku yang diamati. Daftar periksa digunakan untuk menilai keterampilan interpersonal dan komunikasi dasar. Daftar periksa melibatkan penilaian diri individu atau peringkat pengamat kinerja individu dari beberapa perilaku komunikasi menggunakan numerik skala penilaian untuk kinerja rendah hingga tinggi. Yang keenam itu ada survei. Di banyak organisasi, survei dilakukan terutama untuk penilaian keterampilan interpersonal. Karena tujuan komunikasi organisasi adalah untuk menciptakan efek positif pada kinerja individu. Yang ketujuh itu ada ujian. Meskipun penggunaannya terbatas dalam penilaian kinerja, ujian lisan, esai, ataupun pertanyaan pilihan ganda ini menyediakan sarana yang paling efektif untuk menguji pengetahuan tentang proses dan isi komunikasi tugas dan dasar konseptual dari hubungan interpersonal. Nah, selanjutnya ini ada hambatan-hambatan untuk menjalin komunikasi yang efektif, yaitu ada persepsi selektif, penyaringan pesan, perubahan transmisi, kendala sensorik, bahasa dalam kelompok, informasi yang berlebihan, perbedaan semantik, virus verbal, perbedaan status, dan tekanan waktu. Nah, yang terakhir ini ada hal-hal yang dapat mengembangkan hubungan interpersonal melalui komunikasi yang efektif, yaitu pertama, jadilah pendengar yang baik terlebih dahulu, berpakaianlah sesuai dengan situasi, pertahankan postur tegak, terbuka, dan percaya diri, senyum tetap berfungsi, bersikaplah menyenangkan dan ramaikan orang lain dengan kehadiran Anda, pertahankan kontak mata saat berkomunikasi, sadarilah bahwa petunjuk nonverbal Anda akan mengkhianati Anda, memperkuat kata-kata dengan tindakan, dalam komunikasi tertulis, usahakan agar tulisan Anda tetap sederhana, positif, dan tepat, mengusir tingkah laku dan virus verbal, menghargai orang yaitu dengan cara berkomunikasi dengan jujur. Yang terakhir itu dapatkan umpan balik dengan cara menafsirkan pesan nonverbal dari penerima. Baik, sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.